Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Nah, ini yang saya suka dari Pak Ridwan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, minggu-minggu ini adalah minggu di mana kita akan masuk dalam Paskah, betul ya? Hari Jumat nanti adalah Jumat Agung, dan hari Minggu kita merayakan Paskah tentang kebangkitan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan penderitaan Yesus. Yaitu kita bisa lihat di dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 36 sampai yang ke-46. Ya, jadi 10 ayat. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Karena itu mari kita baca secara bergantian sampai pada ayat yang ke-46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil, sampai ayat kita sama-sama baca ayat 46. Mulai dari saya ayat 3. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedi sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi dia lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa kepadanya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ayat 46 kita baca bersama-sama. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, demikian jauh firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan akan firman Tuhan. Tema kita pagi ini adalah apa yang sebenarnya terjadi di Getsemani. Apa yang sebenarnya terjadi di Taman Getsemani? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat adegan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, yang ayat-ayat yang kita baca, kita menemukan bahwa 3 kali Tuhan Yesus berdoa di taman ini. Ia tidak sendirian, tapi awalnya ia mengajak Petrus dan 2 murid yang lain. Ia mengajak mereka ke sana untuk berdoa. Nah, perhatikan ayat-ayat yang menarik ini. Perhatikan ayat yang ke 38.
Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dia katakan, hatiku sangat sedih. Bapak Ibu, orang kalau dalam ketakutan, apakah sedih? Yang Yesus sebenarnya alami di Taman Getsemani bukan hanya sekedar sedih, tapi dalam bahasa asli dikatakan dia mengalami kengerian, dia ketakutan, dia merasa ada yang salah, ada yang aneh. Karena biasanya ia berdoa yang tidak pernah ketakutan. Biasanya kalau ia berdoa ia nyaman. Biasanya ia kalau berdoa tidak ada yang mengintimidasi. Tetapi kali ini ketika ia mau berdoa, ia merasakan ada sesuatu yang lain. Ada ketakutan yang besar di dalam dirinya. Ada kegelisahan yang besar terjadi dalam dirinya. Karena apa? Karena ia akan menghadapi maut yang sesungguhnya. Yang terjadi di Taman Getsemani adalah ketika Yesus mengajar dari murid-muridnya dan datang, ia berkata kepada mereka, tinggal di sini. Aku mau pergi ke sana dan berdoa. Dan ketika ia berdoa, yang Yesus alami, yang Yesus rasakan adalah kegelisahan, ketakutan, kengerian yang luar biasa. Ia berdoa dalam ketakutan, ia berdoa dalam kegelisahan, ketidaktenangan. Ia berdoa di dalam apa? Kengerian. Kenapa? Karena sudah tiba waktunya bahwa dia akan dihina, dihianati, ia akan difitnah, diolok, bahkan ia akan dibunuh. Karena setelah ia berdoa setelah 3 kali, ketika ia katakan bangun pergi, di dalam Injil Lukas katakan tiba-tiba datang Yudas bersama dengan ahli-ahli Taurat. Yudas maju mencium Yesus. Kemudian Yesus berkata, hei kawan, apakah dengan cara ini engkau menyerahkan aku dengan sebuah jiwa? Jadi Yesus sedang berdoa dalam satu ketakutan yang luar biasa. Yesus sedang berdoa dalam kegelisahan yang luar biasa. Ia mengalami kengerian. Ia sebenarnya penuh ketakutan. Karena ini yang tidak biasa. Ya, itu sebabnya Alkitab yang tadi kita baca mengatakan 3 kali ia berdoa. Setelah ia berdoa pertama kali, ia pulang. Rupanya ia mendapati Petrus dan murid-muridnya apa? Tidur. Kemudian Yesus bangunkan mereka. Tidakkah kamu sanggup mau berdoa dengan aku atau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Ketakutan. Kemudian ia pergi lagi dan berdoa. Tuhan, kalau memang aku harus mengambil cawan, apa itu cawan? Cawan itu penderitaan. Kalau memang harus aku terima penderitaan ini, memang aku harus mengalami kematian, aku harus menerima semuanya ini, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Doa yang pertama yang katakan, kalau boleh penderitaan ini dihalalkan, kalau boleh penderitaan ini dilewatkan, kalau boleh saya tidak usah menghadapi penderitaan ini. Tetapi doa yang kedua Yesus, ada perubahan doanya. Kalau memang cawan ini harus aku terima, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Dan kemudian Yesus balik. Begitu yang balik, dia juga ketemu murid-muridnya tidur juga. Maka kemudian dia pergi lagi berdoa kali yang ketiga. Ia doa yang sama kayak doa yang kedua. Tuhan, kalau memang cawan ini harus aku lalui, kalau memang penderitaan ini harus aku lewati, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa kematian Yesus begitu dekat. Ia mengalami ketakutan yang besar di dalam dirinya. Karena apa? Karena maut akan mengambil, akan hidup. Ia tidak pernah mengalami ketakutan seperti ini. Karena biasanya ketika ia berseru kepada bapaknya pasti tolong, pasti jawab, pasti
pasti memberikan jalan keluar. Tetapi kali ini ketika ia berdoa kepada Bapa di surga, tidak ada jawaban. Setiap kali ia berdoa pasti Tuhan beri jawabannya. Tetapi kali ini ketika ia berdoa, hening, seolah-olah Tuhan diam, tidak memberikan jawaban apa-apa. Tidak seorang pun yang mengalami takut yang seperti Yesus. Dia takut kenapa? Kematian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, paling tidak ada 3 hal penting yang kita bisa pelajari dari bacaan ini. Yang pertama, doa adalah salah satu cara untuk bisa menyampaikan semua kegelisahan kita kepada Tuhan. Doa adalah satu-satunya cara menyampaikan semua apapun yang ada dalam hati kita. Kegelisahan, ketakutan, harapan, apapun itu adalah doa. Hanya melalui doa kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Ini menjadi bagian yang penting. Yesus mengalami sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupnya, ketakutan, kengerian. Tetapi yang ia lakukan adalah ia datang ke Taman Getsemani untuk berdoa. Apa persoalan Bapak Ibu dan saya? Maka tidak ada cara lain, adalah cara yang tepat adalah datang di kaki Tuhan untuk berharap kepada, meminta pertolongan. Persoalan Tuhan jawab atau tidak, itu bukan urusan kita. Apa yang Yesus alami ketika ia berseru kepada Bapaknya, tidak ada yang menolong dia. Bahkan murid yang dia kasihi, murid yang dia sayangi, murid yang bersama-sama dengan mengangkat lutut, mengangkat tumitnya kepada, menyerahkan dia untuk apa? Untuk di Taman Getsemani ada banyak kejadian. Tidak hanya tempat untuk berdoa, tapi tempat di mana Yudas menyerahkan Yesus. Di Getsemani juga tempat seorang imam, Petrus, memutuskan telinga seorang imam waktu Yesus ditangkap. Petrus, orang yang bersemangat, ambil pedang, hurus di telinga seorang imam, putus kuping. Yesus sembuhkan. Di Taman Getsemani ada banyak kejadian. Di Taman Getsemani Yesus dikhianati oleh orang yang ia sayang, oleh murid. Di Taman Getsemani juga ada mujizat. Imam yang telinga putus dalam sekejap sembuh. Tapi orang tidak melihat mujizat itu lagi, karena orang dihantui oleh kemarahan. Maka di Taman Getsemani peristiwa mujizat, peristiwa doa, peristiwa pengkhianatan terjadi di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Taman Getsemani, apa arti Getsemani? Tempat pemerasan anggur, tempat pemerasan. Kenapa Yesus harus ke Getsemani? Kalau letterlek, kalau kita buat penafsiran yang letterlek, ya Yesus dikhianati, Yesus ditindas luar biasa di sana. Karena semua kejadian itu dialami mulai dari Getsemani. Ia diserahkan di Getsemani, ia ditangkap di Getsemani. Semua penderitaan dimulai dari sana. Kemudian ia digiring, dihadapkan kepada Herodes, dihadapkan kepada Pilatus, dihadapkan kepada Kayafas. Banyak yang alami, tapi dimulai dari mana? Dari Getsemani. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak kejadian di Getsemani, tapi kesan yang paling penting pertama ini adalah doa.
untuk bisa menyampaikan semua harapan, semua keluh kesah kita kepada Tuhan. Yesus melakukan itu. Ia berdoa 3 kali, ia berdoa, tetapi dalam doanya ia tidak memaksa Tuhan supaya Tuhan melakukan apa yang Yesus mau. Doa yang pertama ia katakan, kalau boleh cawan ini dihalaukan, berlalu. Kalau boleh aku jangan mengalami masalah ini, kalau boleh aku jangan mengalami penderitaan. Tetapi apakah ada jawaban? Jadi doa Tuhan Yesus yang kedua dan ketiga, ia berkata apa? Biarlah kehendak. Kalau aku harus mengalami, biarlah kehendak yang terjadi. Bapak Ibu, semua penderitaan yang kita alami, seharusnya kita pada satu titik kemudian kita berkata, biarlah kehendak. Mungkin kita akan menderita, mungkin kita akan mengalami kesusahan, mungkin kita mengalami kesulitan, mungkin kita mengalami banyak hal, tetapi kita harus berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Ini menjadi bagian yang penting. Kita bisa menghadapi setiap pergumulan hidup. Doa satu-satunya caranya. Adakah kita bergumul seperti Yesus yang bergumul dengan penuh ketakutan, kegelisahan dan kengerian yang sama? Jangan di antara kita berdoa dalam penuh ketakutan, karena biasanya kita berdoa kadang berdoa sambil senyum-senyum. Apalagi tanggal muda kan, gajian kan, doa haleluya, maka siapa ini pilih ya kan, doanya sumringah doanya. Yesus doanya bukan doa sampai ketawa itu, bahkan dikatakan keringatnya seperti tetes darah. Artinya ketakutan, gencar, bingung, takut apa yang dia terjadi. Ia belum pernah mengalami situasi seperti ini. Itu ia sampaikan melalui doa. Bagaimana doa-doa kita Bapak Ibu kepada Tuhan? Ini pelajaran kita. Peristiwa ini cuma mengajarkan kita bahwa doa adalah satu-satunya cara bagaimana kita bisa menyampaikan semua ketakutan, semua kegelisahan di dalam hidup. Yang kedua, Getsemani mengajarkan kita tentang pengkhianatan. Getsemani mengajarkan kita tentang pengkhianatan. Karena Yudas menyerahkan Yesus dengan sebuah ciuman. Orang yang sayang kepada kita, memang kita perlu berhati-hati. Apakah sayangnya tulus atau tidak? Yudas 3,5 tahun bersama dengan Yesus, makan dan minum dengan Yesus, pergi kemana-mana bersama dengan Yesus. Karena Yudas itu ring satunya Yesus, Yudas itu tangan kanan Yesus, karena Yudas itu bendahara. Berarti semua keuangan ada di Yudas. Kemana Yesus ada, pasti ada Yudas, karena dia bagian di logistik ini. Bagaimana Yudas bersama-sama dengan Yesus, tetapi ada saat di mana di taman Getsemani ia tidak menyadarkan diri, ia serahkan seorang gurunya, Tuhannya, kepada imam-imam kepala dengan sebuah ciuman. Yesus berkata, sahabatku, apakah dengan cara ini engkau menyerahkan? Kita belajar di sini bahwa pengkhianatan itu ada. Karena itu kita harus waspada. Tapi Yesus berkata, celakalah orang yang menyerahkan dia. Kita ingat akhir hidup Yudas apa? Ketika
Dia menyaksikan bagaimana Yesus dipukul, Yesus diolok, Yesus difitnah, Yesus dihina. Ia menyesal, tapi penyesalannya terlambat. Kenapa? Karena ia sudah menjual Yesus. Ia sudah terima uang dari ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Ia sudah dapat uangnya, tapi ketika ia melihat bahwa Yesus disiksa dengan luar biasa, menyesal. Tapi bagaimana menyesal? Bagaimana dia kemudian jangan dihukum lagi? Masa rakyat sudah berkata, akhir hidup dari Yudas tragis Bapak Ibu. Ia pergi dan ganti. Pengkhianatan adalah hal yang menyakitkan. Karena itu harus berhati-hati. Jangan mengkhianati orang yang kita sayangi. Ini menjadi bagian. Ini tidak ada bapak, ada dua bapak-bapak, tiga bapak-bapak. Bapak-bapak, jangan khianati istri. Amin, bapak-bapak. Jangan khianati istri. Amin. Jangan duakan cinta. Ibu-ibu, ada tiga ibu, ada Pak Ibu di sini. Jangan khianati suami. Tapi bagaimana kita mencatat pengkhianatan? Kita dapat pelajaran penting. Pengkhianatan itu bukan dari orang yang jauh ya, selalu datang dari orang yang Yudas itu tadi saya bilang itu bendaharanya Yesus, bendahara dari Roma seluruh. Jadi kalau mereka mau makan, beli roti, ya itu urusannya Yudas itu. Karena itu berhati-hati. Kalau kita sedang bekerja, di mana kita bekerja jangan mengkhianati dia. Karena kita akan alami. Ini pelajaran kedua. Akhir hidup daripada orang-orang yang mengkhianati Tuhan itu tragis. Bapak Ibu ingat tentang Petrus. Ia menyangkal Yesus. Padahal Yesus sebelumnya sudah ingatkan dia bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. 3 kali sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus bilang, nggak mungkin, aku udah lari, aku akan melawan siapapun dia. Mereka meskipun lari, aku orang pertama yang akan menghadapi. Tapi ketemu dengan 3 wanita, beberapa masyarakat, dia mengenal Yesus, dia menyangkal Yesus. Itu berarti, mari kita belajar. Di taman Getsemani, kita belajar pengkhianat itu ada. Dan kita belajar supaya tidak menjadi pengkhianat. Kita ini bisa pengkhianat itu. Banyak kita yang mengaku percaya kepada Yesus tapi mengkhianati Tuhan. Cara mengkhianati Tuhan sederhana. Malas tata ibadah. Itu pengkhianat ya. Dia bilang aku sayang sama Tuhan, I love you full. Tapi kiri sedikit dia bilang, ayo Tuhan nanti sakit kepala. Ini yang kedua. Getsemani mengajarkan kita tentang pengkhianat. Yang pertama mengajak kita tentang doa. Tetapi yang kedua mengajarkan kita tentang pengkhianat. Yang ketiga, yang terakhir, Getsemani mengajarkan kita tentang doa pengkhianat. Yang ketiga, mengajarkan kita tentang berjaga-jaga. Roh memang penuh, tetapi daging lemah. Ayat berapa itu? Ayat berapa? 41. Berapa? 41. 41. Apa yang dikatakan ayat 41? Roh memang penuh,
selama hidup kita harus waspada, berjaga-jaga. Kita harus menjalani hidup dengan waspada. Yesus berkata kepada Petrus, tunggu aku di sini, berjaga-jagalah, berdoalah untuk aku. Aku mau ke situ dan berdoa. Yesus balik, apa yang terjadi dengan mereka? Ia bangunkan mereka. Apakah kamu tak bisa berjaga-jaga dengan aku? Gak bisa kamu melehan dengan aku? Gak bisa kamu duduk sebentar menunggu aku? Kemudian dia pergi lagi. Ia balik lagi, apa yang terjadi? Gak dibangunkan lagi. Pergi lagi berdoa. Yesus. Setelah dia balik lagi, apa yang didapati mereka? Masih tidur juga. Kemudian di ayat yang ke-46, ia bangunkan mereka. Ayo Pak, ayo kita pergi. Karena yang mau menyerahkan aku sudah sungguh. Hidup ini perlu waspada. Hidup ini perlu jaga-jaga. Memang daging kita itulah yang harus kita perjuangkan. Bagaimana menjaganya? Perjuangan kita sekarang adalah daging. Roh kita itu kadang-kadang penuh luar biasa. Pagi-pagi kita dikatakan, ayo doa. Ya, sama doa. Tapi daging kita bilang apa? Ngapain kau berdoa? Sudah siang, nanti kau terlambat. Ya. Malam-malam, ayo doakan, syukurkan sepanjang hari ini Tuhan berkata. Untuk kalian. Oh, aku tiba-tiba diingatkan, tapi handphone lebih enak. Scroll dulu di dunia maya, nonton YouTube, TikTok lagi. Daginglah. Kecemani menjadikan kita tetap waspada bahwa kita akan menghadapi banyak hal, tetapi waspadalah terhadap segala sesuatu. Hidup ini harus berjaga. Istilah bahasa Indonesia bilang apa? Hati-hati. Asal kita ngomong hati-hati ya, betul nggak? Begitu kita mau nanti kita mau pulang, hati-hati ya di jalan. Apa maksudnya hati di dalam? Waspada, mawas diri, jaga dengan baik. Jalan hidup, jalan dengan sempurna. Semuanya mengajarkan kita supaya kita tidak menjalani hidup kita dengan suka-suka, tetapi kita harus menjalani hidup kita dengan apa? Berjaga-jaga. Ayat-ayat sebelumnya dari kisah kita atau pasal sebelumnya, pasal 25 kalau saya tidak salah, bicara tentang 5 gadis yang pandai dan 5 gadis yang bodoh. Itu bicara tentang berjaga-jaga. Tuhan mau datang, ada 5 gadis yang pandai, ada 5 gadis yang bodoh. Yang pandai ini menyediakan pelita, lampu, bukan hanya pelita, lampu, tapi ada cadangan minyak. Yang satunya ada lampu, ada minyak, tetapi tidak ada cadangannya. Jadi yang membedakannya di mana? Yang satu punya cadangan, yang satu tidak. Sehingga ketika lampunya habis, tidak ada cadangan untuk mengisi. Dan di saat itulah Tuhan itu kan jaga hidup selama kita ada hidup. Jangan jalan hidup dengan sembrono. Jangan serahkan hidup kepada iblis supaya dipakai menjadi senjata kelaliman seperti Yudas. Yudas yang membuka pintu hatinya kepada iblis sehingga iblis mengambil bagian di dalamnya. Pada akhirnya dia mengkhianati Yesus. Jadi jangan buka celah kepada kegelapan supaya manusia kita yang kemudian pada akhirnya kita menjadi alat untuk melakukan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di Getsemani mengajarkan dia tentang 3 hal ini. Jadi hal yang pertama apa? Doa. Yesus berdoa, dikatakan penuh penyerahan. Yang kedua bicarakan apa? Dunia. Jangan suka melihat.
Amin. Amin. Amin ya. Amin Pak Ridwan. Amin Pak Nabi. Yang ketiga tentang apa? Jaga-jaga dalam hidup. Kita tidak tahu. Petrus sok keras. Aku tidak mungkin menyangkal engkau. Jadi tidak ada kita yang tahu terhadap apapun. Karena itu waspada. Karena itu berjaga-jaga. Jalan hidup dengan penuh kewaspadaan. Doa saya, Tuhan menolong kita. 3 poin ini kiranya menolong Bapak Ibu dan saya. Yang terjadi di zaman mengajarkan kita tentang doa, mengajarkan kita tentang penghijauan, mengajarkan kita tentang kewaspadaan dalam menjalani hidup. Mari kita jalan hidup kita. Sebentar lagi kita akan masuk dalam Jumat Agung Paskah hari ini. Teruslah berdoa, jaga supaya jangan jatuh dalam penyiangan. Waspada.